Para sahabat Rasulullah terkenal sebagai seorang pebisnis yang sangat kaya raya. Seberapa kaya sih mereka? Dan siapa sih sebenarnya sahabat Rasulullah yang paling kaya? Assalamualaikum sahabat Ruang Belajar, selamat datang kembali di channel kami Ruang Belajar. Semoga sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas 5 sahabat Rasulullah yang paling kaya. Sebelum kita lanjut, untuk sahabat Ruang Belajar yang belum klik tombol subscribe, jangan lupa silakan klik tombol subscribe-nya. Dukungan sahabat Ruang Belajar sangat berarti untuk kami. Ketika ada yang bertanya, sebenarnya siapa sih sahabat Rasulullah yang paling kaya? Maka agak sedikit sulit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Namun dalam kesempatan kali ini, kami mencoba menyajikan 5 sahabat Rasulullah yang menurut kami merupakan orang-orang yang sangat kaya raya di zamannya. Zubair bin Awam. Sumber kekayaan dari Zubair bin Awam berasal dari 4 hal. Pertama adalah hadiah dari Rasulullah dan para khalifah. Yang kedua, pembagian ghanimah atau harta rampasan perang. Yang ketiga, bersumber dari hasil perniagaan. Dan yang keempat, merupakan hasil investasinya. Ketika wafat, Zubair bin Awam tidak meninggalkan harta berupa uang tunai. Namun, beliau meninggalkan properti dengan nilai yang sangat fantastis. Zubair bin Awam memiliki beberapa bidang tanah yang tersebar mulai dari di Madinah, Mesir, Iskandaria, Kufah, sampai dengan di Basrah. Selain harta berupa tanah, Zubair juga memiliki harta dalam bentuk rumah. Beliau memiliki 11 rumah yang ada di Madinah, 2 rumah di Basrah, 2 rumah di Kufah, dan sebuah rumah yang ada di Mesir. Menurut catatan Ibnu Katsir, sebagaimana dikutip oleh Abdus Sattar Asy-Syaikh, total harta warisan yang ditinggalkan oleh Zubair bin Awam dalam bentuk properti sebesar 59.800.000. Dalam catatan tersebut tidak disebutkan satuannya apakah dalam bentuk dinar ataupun dirham. Kami mengasumsikan nilai tersebut dalam satuan dirham. Jika kita konversi dalam bentuk satuan rupiah, maka nilainya kita perkirakan sebesar 4.485 miliar rupiah. Kekayaan Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah terkenal sebagai seorang pedagang sekaligus sebagai petani yang sangat sukses. Beliau adalah orang pertama yang membuka lahan pertanian gandum di wilayah Qonah. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad bin Tolhah bahwa warisan yang dimiliki oleh Tolhah bin Ubaidillah berupa properti dan perhiasan emas memiliki nilai 30 juta dirham. Jika dikonversi dengan rupiah, nilainya setara dengan 2.250 miliar rupiah. Selain itu, Tolhah masih meninggalkan warisan berupa uang tunai sebanyak 2.200 dirham atau setara dengan 165 miliar rupiah. Beliau juga masih meninggalkan uang tunai lain dalam bentuk dinar, yakni senilai 200.000 dinar atau setara 700 miliar rupiah. Riwayat lain yang juga disampaikan oleh Ibnu Sa'ad dari Amr bin As bahwa ketika meninggal, Tolhah bin Ubaidillah meninggalkan warisan sebanyak 100 buhur emas. Buhur merupakan sebuah kantong yang terbuat dari kulit sapi. Satu kantong berisi 3 kuintal emas. Berdasarkan catatan tersebut, dapat kita perkirakan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh Tolhah bin Ubaidillah sebanyak 30.000 kg emas. Jika kita konversi dengan nilai rupiah, maka diperkirakan nilainya sebanyak 25,5 triliun rupiah. Kekayaan Umar bin Khattab. Sedikit orang yang tahu bahwa Umar bin Khattab adalah seorang investor yang sangat sukses. Kesederhanaan dan hidupnya yang apa adanya membuat kita mengira bahwa Umar bin Khattab bukanlah orang yang sangat kaya raya. Namun kenyataannya tidaklah seperti itu. Sebagai seorang pedagang, Umar bin Khattab masih kalah pamor dari Utsman bin Affan ataupun Abdurrahman bin Auf. Namun, sebagai seorang investor properti,
mungkin Umar bin Khattab adalah orang paling sukses di zamannya. Menurut sebuah catatan yang dikutip oleh Dr. Jaribah bin Ahmad Al-Haris, ketika wafat Umar bin Khattab memiliki ladang sebanyak 70.000 ladang. Jika kita asumsikan harga rata-rata ladang pada setiap titiknya senilai 160 juta, maka nilai warisan yang ditinggalkan oleh Umar bin Khattab dapat kita perkirakan sebesar 11,2 triliun rupiah. Catatan lain menyebutkan Umar memiliki penghasilan yang sangat besar dari ladang yang dimilikinya. Setiap lahan menghasilkan 40 juta rupiah per tahun. Jika ditotal secara keseluruhan, maka nilainya 2,8 triliun setiap tahun. Atau dalam setiap bulan, Umar bin Khattab memperoleh penghasilan sebanyak sekitar 233 miliar rupiah. Kekayaan dari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terkenal sebagai pedagang yang sangat sukses. Bisnis utamanya adalah jual beli pakaian. Ini merupakan bisnis keluarga yang kemudian dilanjutkan oleh Utsman bin Affan. Seiring dengan perjalanan waktu, bisnis perdagangan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan terus berkembang. Beliau tidak hanya menjual pakaian, namun pada akhirnya juga menjual barang-barang lainnya. Menurut catatan Abdus Sattar As-Syekh, ketika wafat, Utsman bin Affan memiliki tabungan berupa uang dengan jumlah yang sangat banyak. Beliau memiliki tabungan sebanyak 30,5 juta dirham atau setara dengan 2 triliun 287 miliar rupiah. Selain itu, beliau juga memiliki tabungan sebanyak 150.000 dinar atau setara dengan 525 miliar rupiah. Selain berupa uang tunai, Utsman bin Affan juga meninggalkan warisan berupa lahan pertanian dan peternakan. Diperkirakan nilai warisan berupa lahan pertanian dan peternakan tersebut setara dengan 1 juta dinar atau senilai 3,5 triliun rupiah. Berdasarkan data-data tersebut, kita dapat memperkirakan total warisan yang ditinggalkan oleh Utsman bin Affan sebesar 6 triliun 312 miliar rupiah. Kekayaan Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf tidak hanya terkenal sebagai orang yang sangat kaya raya, namun beliau adalah orang yang sangat dermawan. Menurut sebuah riwayat, Abdurrahman bin Auf membebaskan 30 orang budak setiap hari. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa secara keseluruhan, beliau pernah membebaskan 30.000 jiwa. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa ketika wafat, Abdurrahman bin Auf meninggalkan warisan sebongkah emas. Bongkahan emas tersebut sangatlah besar. Ketika hendak dibagi kepada ahli waris, bongkahan emas tersebut harus dipecah dengan menggunakan kapak. Saking besarnya, orang yang memecah bongkahan emas tersebut tangannya sampai kasar. Setiap istri dari Abdurrahman bin Auf memperoleh warisan sebanyak 100.000 dinar. Pada saat itu, Abdurrahman bin Auf meninggalkan 4 orang istri, sehingga total uang yang diterima oleh semua istri Abdurrahman bin Auf adalah sebanyak 400.000 dinar. Nilai tersebut adalah 1/8 dari total harta kekayaan Abdurrahman bin Auf, sehingga secara keseluruhan, harta kekayaan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf sebanyak 3,2 juta dinar. Jika dikonversi dengan rupiah, diperkirakan harta kekayaan yang merupakan warisan dari Abdurrahman bin Auf sebesar 11,2 triliun rupiah. Demikian pemaparan ringkas dari harta kekayaan yang dimiliki oleh 5 sahabat Rasulullah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari pemaparan tersebut. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.